Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistik 1 dan kita masih membicarakan ukuran penyimpangan lanjutan, dan dalam kesempatan ini akan kita bahas adalah pertama, varian. Semakin kecil varian, semakin kecil penyimpangan data dari mean atau rata-ratanya. Atau dari kata lain, hasil pengamatan semakin seragam. Pertama, data yang tidak dikelompokkan. Rumus mencari variannya, ini notasi varian. Ini ya, untuk data yang tidak dikelompokkan. Di varian itu sama dengan sigma xi kuadrat minus buka sigma xi dikuadratkan per n. Karena ini populasi maka n besar. Per n juga. Contoh, sebuah populasi berukuran 6 orang yang merupakan satuan pengamatan. Setelah diukur tinggi badannya, masing-masing diperoleh data tinggi badan dalam sentimeter, begitu ya. Ini satuan pengamatannya. Ini orang pertama, katakan saja tinggi badannya sama dengan 170 cm. Kemudian yang kedua 165, ketiga 159, 4168, kelima 173, dan keenam 160. Nah, kalau tinggi badan itu dikuadratkan 171/2 menjadi 29241. Itu juga ini dikuadratkan lainnya jadi 27255 dan seterusnya. Ini jumlah totalnya jadi 165.500. Ini juga dijumlahkan menjadi 996. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus tadi ya, ini sigma xi-nya kan ini 165 dikurangi 996 dikuadratkan per n. N-nya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Dikuadratkan. N-nya ada 6 ya. Per 6. Sehingga ditemukan variannya adalah 27,333 cm. Nah, untuk sampel varian dihitung dengan rumus ini. Bedanya ini sampel, ini S kuadrat. Kalau ini tadi, ini varian dari populasi. Kalau ini tadi varian dari sampel. Ya, ini rumusnya untuk mencari varian sampel. Yang berikutnya, yang kedua, menghitung varian untuk data yang dikelompokkan. Sekarang datanya sudah dikelompokkan. Rumusnya ini untuk populasi, ini rumus varian untuk populasi. Ya. Ini untuk sampel, rumus varian untuk sampel. Jika menggunakan skala D, rumusnya menjadi ini. Ya. Ini kalau kita mencari varian dengan skala D. Kita ambil contoh saja berikut ini contohnya ya. Ini tabel perhitungan varian. Ya. Ini interval kelasnya. Ada beberapa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genap kelasnya. Ini XI-nya itu titik tengahnya ya. Titik tengah kan 85 ditambah 101 dibagi 2 begitu. Sama dengan ini juga 102 tambah 118 dibagi 2. Ini frekuensinya. Cara menetapkan DI-nya itu adalah kita cari
kelas yang tengah-tengah. Kalau tidak ada tengah-tengah, kebetulan ini adalah genap, maka yang mendekati tengah. Ya. Kalau ganjil bisa pas ya. Tapi kalau genap, maka kita mendekati yang tengah. Maka yang mendekati tengah itu adalah ini, kelas ini. Maka taruh di sini angka 0, kemudian ini ke atas minus 1, minus 2, dan minus 3. Kemudian ke bawah setelah 0 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ini DIFI itu adalah, DI itu kan ini, minus 3 kali FI-nya 7. Jadi minus 3 kali 7 berarti 21. Begitu juga yang ini ya. Minus 2 kali 11 berarti minus 22. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang DI kuadrat FI itu kan ini. DI kuadrat. Jadi minus 3 dikuadratkan menjadikan 9. Nah, kemudian 9 kali 7 menjadi 63. Sama ya, ini juga ya gitu hasilnya. Jadi ini dikuadratkan kemudian dikalikan 11. Ya. Jadi kalau minus 2 dikuadratkan menjadi 2 kan? Ya menjadi 4 maksud saya. Minus 2 dikuadratkan menjadi 4. 4 kali 11 berarti kan 44. Sehingga ya secara berturut-turut demikian ya. Kemudian ini dijumlahkan sekma DI kuadrat FI itu sama dengan ini, jumlahkan 292. Dan ini adalah sekma DI FI minus 2, ini sekma FI-nya 80. Sehingga kalau dimasukkan ke lawan rumus tadi, menjadi ini, C-nya itu adalah kelas interval kan, dikuadratkan, jadi 17 dikuadratkan, ini kelas intervalnya. Ya. Kemudian ini N-nya 80, DI kuadrat FI itu berarti kan 292, ini 292. Kemudian minus DIFI dikuadratkan, DIFI-nya kan minus 2. Nah, ini ya, minus 2. Minus 2 dikuadratkan. Per atau dibagi, N-nya kan 80. N-1 kan 80 di minus 1 berarti 79, jadi 80 kali 79. Sehingga diketemukan, setelah dihitung, ini hasilnya adalah variannya 1068,1962. Boleh disederhanakan, diringkas jadi 1068,020. Koefisien variasi simpangan baku atau deviasi standar tidak dapat digunakan sebagai alat pembanding keseragaman jika satuan pengukurannya tidak sama. Contoh, antara tinggi badan dengan satuan pengukuran cm dan berat badan yang memiliki satuan pengukurannya adalah kilogram. Nah, untuk membandingkan kedua variabel yang tidak memiliki satuan pengukuran yang sama, kita menggunakan koefisien variasi. Apabila untuk variabel X, kita dapat menghitung rata-rata mu ya, dan simpangan baku, maka koefisien variasi didefinisikan sebagai koefisien variasi sama dengan ini, simpangan baku dari X per mu dari X. Kita ambil contoh, kita akan membandingkan tingkat keseragaman antara tinggi badan dengan berat badan 6 orang. Maka kita hitung koefisien variasi tinggi badan dan koefisien variasi berat badan.
Kemudian kita bandingkan. Ini contohnya ya, pengamatan satu ya. Satu orang pertama, nih ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang yang pertama, tinggi badannya adalah X ya, 171. Kemudian berat badannya Y ya, kita kasih notasi Y, itu berarti berat badan. Kalau X itu berarti tinggi badan. Ini 50. Demikian juga yang kedua, ini tinggi badannya 165, berat badannya 65, dan seterusnya. Lalu kita hitung dulu rata-rata dari X dan simpangan baku dari X. Ini kita cari rata-rata dulu ya. Salah mencari rata-rata kan ini dijumlahkan saja bagi per 6. Begitu juga rata-rata ini ya, jumlahkan saja dibagi per 6. Kemudian cari juga simpangan baku. Nah, hasilnya ini untuk yang X itu berarti tinggi badan ya. Rata-ratanya itu 166. Dengan simpangan bakunya itu adalah 5,2281290047. Kemudian yang kedua, yang ini, yang berat badan, ini rata-ratanya dicari. Ini rata-ratanya berat badan 61,5. Dengan simpangannya, simpangan bakunya adalah 6,39661367. Nah, dari sini bisa kita lihat koefisien variasi X. Seperti tadi rumusnya kan, ini koefisien variasi itu adalah simpangan baku dari X per rata-rata dari X. Simpangan baku dari X itu ada 3 badan ini kan. Ya. 5,228120. Maksudnya nolnya pada 147 nih. Per ini rata-ratanya 166. Sehingga diketemukan hasilnya adalah 0,031. Ini tinggi badan. Yang kedua adalah berat badan. Berat badannya itu adalah rata-ratanya 61. Dan simpangan bakunya adalah 6,39661367. Jadi koefisien variasi dari berat badan adalah ini ya, simpangan baku per rata-rata ini. Ditemukan 0,104. Jadi dari tubuh ke-6 orang tersebut, tinggi badan ini 0,031. Lebih kecil atau lebih seragam daripada berat badan. Berat badan adalah 0,014. Jadi berarti ini lebih seragam, ini lebih tidak seragam. Jadi yang lebih kecil berarti hampir rata gitu. Rata. Indeks variasi kualitatif. Variabel yang memiliki tingkat pengukuran nominal mempunyai variasi khusus yang disebut indeks dispersi atau indeks variasi kualitatif. Jadi dari sebuah populasi berukuran N, kita mengukur variabel X yang tingkat pengukurannya nominatif. Maka indeks variabel kualitatif untuk variabel X tersebut didefinisikan seperti berikut ini. ID yaitu indeks dispersi ya. Itu sama dengan K ini kurung sigma FI di kuadrat ya minus sigma FI kuadrat per sigma FI kuadrat kali K min 1. Tutup ya. Jadi FI itu besarnya frekuensi untuk klasifikasi 1. K-nya banyaknya klasifikasi. K-nya itu banyaknya klasifikasi. Jadi ini ya, banyaknya
klasifikasi 5. Kita lanjut dengan contoh ini ya. Seorang peneliti ingin memperoleh keterangan tentang keadaan keseragaman status perkawinan penduduk di daerah A. Dari hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. Status perkawinan penduduk di daerah A. Ini statusnya ya, ada yang kawin, jumlahnya adalah 25 orang, frekuensinya. Yang maksud saya yang belum kawin, yang kawin 143 orang, janda atau duda 19 orang, cerai 8 orang, hidup bersama itu 1 orang. Kalau ini dikuadratkan menjadikan ini pangkat 2 ya, jadi 25 pangkat 2 dikuadratkan menjadi 625. Ini juga dikuadratkan menjadi 20.449 dan seterusnya. Maka ini kalau dijumlah ini jadi sigma F kuadrat ya. Ini sigma FI-nya. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. K-nya kan 5. Saya sudah tahu kan tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan ini 1 2 3 4 5 ya K-nya. Dan ini sigma FI-nya 196 dikuadratkan minus sigma FI kuadrat yaitu 21.500 kan. Dibagi sigma FI dikuadratkan jadi 196 kuadrat ya. Kali K-nya kan 5 minus 1 berarti 5 min 1 ya. Sehingga dari sini kita hitung ditemukan indeks dispersinya adalah 0,55042169. Nah ini ya, tentuannya jika ID indeks dispersi itu mendekati 0, maka makin seragam data tersebut. Ya. Jadi kalau ini mendekati 0, maka makin seragam. Ini nampaknya masih di tengah-tengah. Ya. 0,5. Jika indeks dispersinya mendekati 1, maka makin tidak seragam data tersebut. Ya. Makin tidak seragam. Nah, jika indeks dispersinya sama dengan 1, maka hanya ada sebuah klasifikasi yang terisi, sedangkan yang lainnya kosong. Jadi hanya ada satu. Ya. Semua kawin yang kata penduduknya misalnya yang ada hanya ini saja, belum kawin atau kawin saja atau janda saja. Jadi hanya satu di antara ini. Katakan saja ini semua kawin gitu ya. Jika indeks dispersinya sama dengan 1, maka frekuensi terbagi rata untuk semua klasifikasi. Jadi betul-betul tidak seragam. Jadi kalau 1 itu tidak seragam, kalau 0 itu terisi semua, kalau mendekati 0 itu semakin mendekati 0 maksudnya semakin seragam. Ya saya kira itu saja oleh pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.